Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Anak ibu, bertemu lagi dengan Ibu Reslinawati Hutagalung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Anak Ibu, pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari bab 4 yaitu tentang puisi. Silakan anak Ibu buka bukumu bab 4 halaman 91. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu tentang unsur pembentuk puisi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang unsur pembentuk puisi, silakan anak Ibu dibuka bukunya, diperhatikan puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karangan Supardi Djoko Darmono, ada pada bukumu halaman 92. Nah, kalau kamu perhatikan, teks berikut ini adalah merupakan suatu teks puisi. Nah, jadi apakah itu puisi? Puisi merupakan suatu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Di dalam puisi mengungkapkan berbagai hal. Bisa saja ungkapan tentang kerinduan, kegelisahan, ataupun pengagungan kepada Tuhan. Nah, anak ibu, mungkin kamu sering menggunakan kata-kata atau menulis sebuah kalimat dengan menggunakan keindahan kata-kata. Nah, itu adalah sebuah puisi, hanya saja kamu jarang menyadari bahwa itu adalah sebuah puisi. Jadi, demikian pengertian puisi, kita lanjut materi tentang unsur pembentuk puisi. Di dalam sebuah puisi terdapat beberapa unsur puisi. Dalam video pembelajaran ini kita akan mempelajari 4 unsur puisi. Yang pertama, majas dan irama. 2, penggunaan kata-kata konotasi. 3, kata-kata berlambang. Dan 4, pengimajinasian. Nah, sekarang kita akan paparkan satu persatu. Unsur pembentuk puisi yang pertama yaitu majas. Mungkin kamu sudah mempelajari apa itu majas. Apakah kamu masih ingat? Majas sudah pernah kamu pelajari sewaktu duduk di bangku kelas 7. Majas itu terbagi dari 4, yaitu majas perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Apakah itu majas? Majas itu merupakan bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak. Nah, anak ibu, kalau kamu perhatikan di dalam puisi Hujan Bulan Juni, di sana menggunakan kata-kata majas. Kalau kita lihat, ada 2 majas yang terdapat di dalam puisi bulan Juni tersebut. Nah, coba kamu lihat, di dalam puisi itu terdapat majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Yaitu majas yang membandingkan benda tidak bernyawa seolah memiliki sifat seperti manusia. Kalau kamu perhatikan, di sana ada kata-kata hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya. Nah, ini adalah kata-kata yang dimiliki oleh manusia, ya kan? Kemudian, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Sementara kita lihat bijak dan arif itu adalah dimiliki oleh manusia. Kemudian majas paralelisme. Majas paralelisme ini
adalah perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Nah, kita lihat dalam setiap baitnya ada kata tak ada yang lebih tabah, tak ada yang lebih bijak, tak ada yang lebih arif. Nah, ini yang merupakan adalah majas paralelisme. Nah, itu dia majas. Nah, kita lanjutkan irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, seperti emosi sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Nah, kalau kita perhatikan di dalam puisi Hujan Bulan Juni diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditujukan pada hujan bulan Juni yang tabah, bijak, dan arif. Nah, kita lihat setiap baitnya, hujan bulan Juni yang tabah, bijak, dan arif. Jadi, di dalam puisi ini diekspresikan dengan penuh kelembutan. Itu dia irama. Nah, irama puisi itu harus diekspresikan dengan lembut, ya. Oke, kita lanjutkan kata-kata konotasi. Kata konotasi itu memiliki makna yang tidak sebenarnya atau disebut dengan makna kiasan. Antonim dari konotasi adalah denotasi. Nah, kalau kita lihat contohnya, hujan memiliki makna dasar, yaitu air yang turun dari langit. Sementara hujan, makna tambahan atau konotasi merupakan perbuatan baik. Nah, kita perhatikan puisi yang berjudul Gadis Peminta-Minta di dalam bukumu terdapat pada halaman 96. Nah, di sana kata gadis berkalian kecil dapat dimaknai seorang perempuan yang masih anak-anak yang memiliki kesengsaraan. Kemudian kita lihat lagi kata konotasi yang terdapat di dalam puisi Gadis Peminta-Minta, yaitu kotaku hilang tanpa jiwa. Ya, kotaku hilang tanpa jiwa itu bukan makna yang sebenarnya, tetapi artinya keadaan di suatu tempat yang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Warganya tidak peduli lagi terhadap kehidupan orang lain. Oke, dan yang ketiga adalah kata-kata berlambang. Lambang adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai dan padi, kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Nah, lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami secara umum. Rantai bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan padi kapas perlambang kesejahteraan dan kemakmuran. Tunas kelapa berarti anggota pramuka yang diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
Nah, lambang-lambang seperti itu pula lah yang sering digunakan penyair di dalam puisinya. Nah, kita lihat contoh pada puisi Hujan Bulan Juni menggunakan lambang hujan, yang mana lambang hujan bermakna kebaikan ataupun kesuburan. Kemudian bunga bermakna keindahan. Nah, itu dia kata-kata berlambang. Dan unsur pembentuk yang terakhir di dalam puisi adalah pengimajinasian di dalam puisi. Kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Di dalam pengimajinasian ada 3, yaitu seolah-olah mendengar atau imajinasi auditif. Contoh, suaraku seperti halilintar. Nah, kalimat tersebut kita gunakan dengan cerapan indera pendengaran. Suaraku seperti halilintar, itu hanya bisa kita dengar, tidak bisa kita lihat. Kemudian, seolah-olah melihat atau imajinasi visual. Kita menggunakan cerapan panca indera penglihatan. Contoh, biar bersinar mataku. Mata yang bersinar hanya bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, ya kan? Kemudian, cerapan yang kita pakai adalah panca indera peraba, yaitu kulit, ya. Kemudian, kita lihat contohnya sepoi, panas, payah, terik. Nah, panas itu hanya bisa kita raba atau kita sentuh. Nah, cerapan panca indera ini disebut juga dengan imajinasi taktil. Jadi anak ibu, di dalam pembentuk puisi, unsur pembentuk puisi ada 3, 4, ya. Ada 4. Yang pertama tadi menggunakan majas dan irama. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata konotasi, dan yang ketiga kata-kata berlambang, dan keempat pengimajinasian di dalam puisi. Oke anak ibu, tugasmu di rumah, kamu buka bukumu halaman 100. Di sana terdapat puisi yang berjudul Serena Hijau, karangan dari W.S. Rendra. Kamu tentukan unsur pembentuk puisi di dalam bukumu. Nah, jadi anak ibu, kamu tentukan unsur pembentuk puisi pada judul Serena Hijau. Di dalam pembentuk puisi tadi ada 4 poin ya. Jadi kamu tentukan yang mana di situ majasnya. Menggunakan majas apa di dalam puisi Serena Hijau itu. Kemudian menggunakan irama yang bagaimana. Apakah lembut, keras. Nah, kemudian konotasi. Kata-kata konotasi apa saja yang terkandung di dalam puisi itu serta maknanya. Kemudian kata-kata berlambang dan pengimajinasian. Di dalam puisi itu imajinasi apa yang dipakai? Apakah taktil? Apakah menggunakan visual atau pendengaran? Nah, anak ibu, demikian materi kita. Semoga anak ibu bisa memahami apa yang menjadi unsur pembentuk puisi. Selamat belajar, selamat pagi.